Oke guys, pada akhirnya kita masuk ke babak affiliate modern. Setelah beberapa video sebelumnya, kita membahas tuntas affiliate klasik. Sekarang kita mulai masuk ke era baru dari franchise ini. Seperti yang sudah Mimin katakan, di affiliate modern, horornya dibuat jauh lebih serius. Dan menurut Mimin, ini langkah yang cukup cerdas. Karena setelah affiliate modern tidak lagi memasukkan karakter S di dalamnya, franchise ini memang harus punya arah baru yang lebih kuat. Buat Mimin pribadi, ini langkah yang tepat. Jauh lebih aman mengubah arah cerita affiliate menjadi horor supernatural yang lebih brutal daripada harus memaksakan karakter baru untuk menggantikan S. Karena mau gimana pun, S. William sudah menjadi ikon besar di affiliate klasik. Biarkan S tetap menjadi legenda di jalurnya sendiri. Dan buktinya, affiliate modern tanpa S. William masih bisa diterima oleh banyak pecinta affiliate. Untuk kedepannya, affiliate memang tidak akan bergantung pada satu karakter saja. Pusat ceritanya akan lebih tertuju kepada buku kematian. Siapapun yang menemukan buku itu lalu membacakan mantranya, itu sudah cukup untuk membuka tragedi baru. Walaupun sebenarnya ini juga rawan untuk affiliate sendiri. Karena kalau hanya mengandalkan buku kematian sebagai pemicu, ceritanya bisa saja terasa mengulang pola yang sama. Buku ditemukan, mantra dibaca, orang mulai kerasukan. Lalu semuanya berubah menjadi kekacauan. Tapi berita baiknya, Affiliate 2013 dan Affiliate Rise berhasil memberi tontonan yang berbeda. Karena kedua film ini punya konflik manusia yang berbeda. Walaupun inti terornya tetap sama, yaitu kutukan dari buku kematian. Jadi yang ingin Mimin tegaskan adalah pembeda terbesar dari affiliate modern bukan hanya di bukunya, tapi di konflik manusianya. Affiliate 2013 adalah revolusi brutal dari era klasik. Affiliate Rise menjadi pembuktian bahwa kutukan buku kematian bisa bekerja di ruang keluarga modern. Sedangkan Affiliate 2026 nanti akan menjadi ujian berikutnya. Apakah franchise ini masih bisa terasa segar ketika pusat konfliknya bukan lagi S, bukan lagi kabin klasik, tapi trauma kehilangan dan keluarga baru yang berubah menjadi Deadite. Dan semoga saja Affiliate 2006 nanti bisa menjawab semua tantangan itu. Sekarang kita akan membahas lebih dalam Affiliate 2013 agar kalian tidak lupa bagaimana affiliate modern diciptakan untuk membuat penonton kembali merasakan kengerian dari buku kematian. Jadi langsung saja guys kita masuk ke pembahasannya. Film ini dibuka dengan suasana yang mencekam, di mana ada seorang gadis terlihat berlari ketakutan di tengah hutan. Tapi pelariannya tidak bertahan lama. Ia ditangkap oleh beberapa orang, lalu dibawa ke sebuah ruang bawah tanah. Di sana, kita baru tahu bahwa gadis ini ternyata sudah dirasuki oleh kekuatan jahat. Ia bukan lagi dirinya sendiri. Orang-orang yang menangkapnya bukan sedang menyiksanya tanpa alasan, tapi sedang berusaha menghentikan kutukan yang sudah mengambil alih tubuhnya. Yang paling tragis, salah satu orang di sana adalah ayahnya sendiri. Sang ayah mencoba berbicara dengannya, tapi gadis itu justru mengejek, menghina, dan memperlihatkan bahwa dirinya sudah sepenuhnya dikuasai oleh sesuatu yang jahat. Daddy, what is that? You're so loud! I will kill you! Akhirnya, dengan hati yang hancur, sang ayah membakar tubuh putrinya sendiri, lalu menembaknya untuk mengakhiri kutukan tersebut. Lalu cerita berpindah ke beberapa tahun kemudian. Kita diperlihatkan sekelompok anak muda yang datang ke sebuah kabin terpencil di tengah hutan. Mereka adalah David, Olivia, Natalie, Eric, dan Mia. Tapi kedatangan mereka ke kabin ini bukan untuk liburan semata. Tujuan utama mereka datang ke sana adalah untuk membantu Mia lepas dari kecanduan obat-obatan. Jadi kabin ini sengaja dipilih sebagai tempat isolasi agar Mia tidak bisa kabur saat dalam masa rehabilitas. Dan disinilah konflik film ini mulai terasa. Mia bukan hanya karakter yang tiba-tiba masuk ke kabin lalu mengalami teror.
Dia datang ke tempat itu dengan masalah yang sudah berat sejak dari awal. Dia sedang berusaha keluar dari ketergantungan dan teman-temannya ikut membantu dalam proses penyembuhan Mia. David sebagai kakaknya Mia juga ikut datang. Tapi hubungan mereka tidak sepenuhnya baik. David pernah meninggalkan Mia di masa-masa sulit, terutama saat ibu mereka sakit. Jadi walaupun David datang untuk membantu, Mia tetap menyimpan rasa kecewa kepada kakaknya sendiri. Pada malam harinya, Mia mulai merasa tidak nyaman. Dia mencium bau busuk yang sangat kuat di dalam kabin. Mia mengatakan bahwa baunya seperti bangkai atau mayat. Tapi anehnya, teman-temannya yang lain tidak mencium bau apapun. Mereka mulai mengira Mia hanya sedang sensitif karena kondisinya belum stabil. Tapi tidak lama kemudian, anjing milik David mulai bertingkah aneh. Anjing itu mencakar-cakar karpet di salah satu ruangan, seperti mencium sesuatu dari bawah lantai. Karena curiga, David akhirnya membuka karpet tersebut. Dan ternyata di balik karpet itu ada sebuah pintu menuju ruang bawah tanah. Di sekitar pintu itu juga terlihat bercak darah yang sudah mengering. Karena penasaran, David dan Eric memutuskan untuk membuka pintu tersebut. Begitu pintu itu terbuka, bau busuk yang tadi tercium berpusat di ruangan bawah tanah itu. David dan Eric kemudian turun untuk memeriksa. Dan saat mereka masuk, mereka menemukan ruangan itu dipenuhi bangkai kucing yang tergantung. Mereka tak sadar kalau ruangan bawah tanah ini adalah ruangan tempat ritual yang kita lihat di awal film. Selain bangkai-bangkai hewan dan peralatan aneh, di sana mereka juga menemukan sebuah bungkusan yang dibalut plastik hitam dan disegel dengan kawat berduri. Di antara yang lainnya, sebenarnya tidak ada yang peduli dengan bungkusan hitam tersebut. Namun hanya Eric yang penasaran dengan bungkusan itu. Ia lalu membawa bungkusan itu dan membukanya. Dan seperti yang sudah kita tahu, bungkusan tersebut adalah buku terkutuk. Di dalamnya penuh dengan gambar menyeramkan, simbol-simbol gelap, dan terpampang sangat jelas tulisan peringatan yang meminta kepada siapapun untuk meninggalkan buku tersebut. Namun seperti biasa, rasa penasaran manusia seringkali lebih berbahaya dari kutukan itu sendiri. Eric terus membuka halaman demi halaman, sampai akhirnya ia menemukan bagian tulisan yang sepertinya disengaja dicoret atau dihilangkan. Tapi karena tulisannya masih timbul, Eric mengakalinya dengan menaruh kertas di atas halaman tersebut, lalu mengoreskannya dengan pensil hingga tulisan yang tersembunyi itu mulai terlihat. Dan tanpa sadar, Eric membacakan kalimat itu satu persatu, yang tanpa ia sadari kalau kalimat itu adalah mantra dari buku kematian. Dengan dibacanya mantra itu, kutukan yang sebelumnya terkunci mulai terbuka kembali. Kekuatan jahat yang ada di sekitar kabin mulai bangkit dan Mia menjadi orang pertama yang merasakannya. Saat Mia berada di luar kabin dalam kondisi lemah, ia tiba-tiba melihat sosok misterius di semak-semak. Mia langsung ketakutan dan masuk kembali ke kabin. Ia mencoba menceritakan apa yang dia lihat kepada yang lainnya dan meminta kepada mereka semua untuk pergi dari tempat itu. Mia sadar ini bukan halusinasi atau pengaruh dari obat-obatan. Namun sayangnya kejadian itu tepat di saat Mia sedang dalam fase rehabilitas. Jadi apapun yang berkaitan dengan hal di luar nalar membuat omongan Mia tidak bisa dipercaya. Mia yang merasa tidak dipercaya akhirnya mencoba kabur sendiri. Ia mengambil mobil dan pergi meninggalkan kabin. Tapi di tengah jalan, Mia melihat sosok wanita berdiri tepat di hadapannya. Karena terkejut, Mia menghindar hingga mobilnya terjun ke sungai. Untungnya, Mia masih berhasil selamat dan keluar dari mobil. Tapi ketika ia berusaha kabur, sosok jahat itu terus mengejarnya. Mia berlari ke semak-semak sampai akhirnya tubuhnya terjerat oleh akar-akar pohon.
Akar itu melilit tubuh Mia dan membuatnya tidak bisa bergerak. Lalu sosok jahat tadi muncul tepat di hadapannya. Dari mulut sosok itu keluar sesuatu seperti akar atau cairan gelap yang bergerak masuk ke tubuh Mia. Di titik inilah kutukan benar-benar masuk ke dalam diri. Tak lama kemudian Mia ditemukan oleh David dan Olivia dalam kondisi lemah di bawah pohon. Mereka langsung membawanya kembali ke kabin. Sampai saat itu, Mia masih sadar dan sempat mencoba menjelaskan kembali bahwa ada roh jahat yang terus mengikutinya. Dan roh itu kini ada di sekitar mereka sekarang. Tapi lagi-lagi perkataan Mia hanya dianggap sebagai pengalihan saja. Mia dianggap mengarang cerita agar proses pengobatan ini dihentikan. Di sini Olivia yang sebagai sarjana kedokteran tahu betul psikologis yang dialami penderita seperti Mia. Jadi dia tahu betul kalau itu hanya buah halusinasi liar Mia. Sementara itu, Eric mulai sadar kalau ada hubungan antara buku yang ia baca dengan semua kejadian yang menimpa kepada Mia. Ia membuka kembali halaman-halaman buku tersebut dan melihat gambar yang sangat mirip dengan apa yang terjadi kepada Mia. Seolah memperlihatkan tahapan kutukan yang sedang berjalan. Awalnya Eric belum sepenuhnya yakin. Ia masih berpikir mungkin itu hanya kebetulan. Tapi semakin lama, semakin banyak kejadian di kabin itu yang sesuai dengan isi buku tersebut. Di tempat lain, Mia masuk ke kamar mandi. Tapi setelah beberapa lama, ia tidak kunjung keluar. David mulai khawatir dan menggedor pintu kamar mandi. Setelah pintu berhasil dibuka, David terkejut melihat Mia sedang mandi dengan air yang sangat panas sampai kulitnya terluka parah. David pun lalu segera membawa Mia ke rumah sakit. Tapi saat David mencoba keluar dari area kabin, jalan mereka terputus. Jembatan satu-satunya untuk keluar ternyata sudah hancur karena terseret banjir. Mau tidak mau mereka pun harus kembali ke kabin. Setelah kembali, kini keadaan mulai kacau. David sebenarnya ragu dan mulai percaya apa yang dikatakan Mia. Namun semua itu dibantah oleh Olivia. Olivia meyakinkan David kalau semua ini adalah proses untuk kesembuhan Mia. Mereka hanya perlu untuk bersabar saja. Tapi tiba-tiba Mia muncul dengan membawa shotgun. Mia yang sudah dikuasai oleh kekuatan jahat itu langsung menembak David. Beruntung tembakan itu hanya mengenai lengannya saja. Dan seketika kabin berguncang hebat. Diam-diam Olivia mencoba mengambil shotgun yang ada di lantai. Tapi sayang Mia langsung menyergap Olivia. Olivia mendorong Mia hingga akhirnya Mia terjatuh ke dalam ruang bawah tanah itu. Eric yang sigap langsung menutup dan segera menguncinya. Mereka semua kebingungan dengan apa yang terjadi kepada Mia. Tapi tidak dengan Eric. Perlahan Eric mulai sadar kalau ini bukan hanya sekedar gangguan mental saja. Dan ia mulai menyangkut pautkan dengan ilmu sihir yang ada di ruang bawah tanah. Sementara itu, Olivia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Tapi setelah terkena cairan dari Mia, Olivia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Kondisinya berubah, pikirannya terganggu, dan ia mulai kehilangan kendali. Eric kemudian mencoba memeriksa Olivia. Tapi saat masuk ke kamar mandi, Eric melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Dan saat Eric mencoba mendekat, Olivia langsung menyerangnya dengan brutal. Ia berusaha melawan sebisanya, sampai akhirnya ia harus tega dan melenyapkan Olivia di sana. Tapi kini kondisi Eric yang terluka parah. Setelah kejadian Olivia, suasana di kabin semakin tidak terkendali. Natalie yang mencari obat untuk Eric. Kemudian ia mendengar suara Mia dari ruang bawah tanah. Mia memanggil-manggil dan meminta tolong. Suaranya dibuat seolah-olah dia benar-benar menderita dan butuh bantuan. Natalie yang tidak tega akhirnya turun
untuk memeriksa Mia. Begitu Natalie mendekat, Mia langsung menyerangnya. Natalie berusaha kabur ke atas, tapi Mia berhasil menariknya kembali ke ruang bawah tanah. Di sana Natalie dibelai, dijilat oleh setan. Tak lama kemudian, David membuka pintunya dan langsung turun untuk menyelamatkan Natalie. Yakin kalau sumber permasalahannya adalah dari buku tersebut, Eric mencoba membakar buku kematian dengan harapan kutukan itu akan berakhir. Tapi anehnya, buku itu tidak bisa terbakar. Api sama sekali tidak bisa menghancurkannya. Sementara itu, Natalie mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Bekas luka dari serangan Mia mulai membusuk dengan cepat. Takut kalau luka itu semakin menyebar, ditambah godaan dari setan yang ada di ruang bawah tanah, membuat Natalie akhirnya nekat dengan memotong tangan busuk itu. Di tempat lain, Eric dan David mulai mempelajari isi buku kematian. Mereka mencari cara untuk menyelamatkan Mia atau menghentikan kutukan tersebut. Dari buku itu mereka menemukan beberapa cara untuk memurnikan orang yang sudah dirasuki. Cara pertama adalah dikubur hidup-hidup, cara kedua dibakar hidup-hidup, dan cara terakhir adalah tubuhnya harus dihancurkan. Pilihan-pilihan ini jelas mengerikan, apalagi bagi David, karena orang yang sedang dirasuki itu adalah Mia, adiknya sendiri. Saat mereka masih membahas cara yang mungkin dilakukan, Natalie datang dalam kondisi sudah berubah. Ia membawa alat paku tembak dan langsung menyerang Eric secara brutal. David mencoba menghentikannya, tapi Natalie yang sudah dirasuki punya tenaga yang lebih kuat. Mereka berdua kesulitan untuk melawan Natalie. Akhirnya David mengambil shotgun dan menembak tangan Natalie hingga terputus. Natalie sempat tersadar kembali, tapi naas tak lama Natalie pun meninggal di pangkuan David. Di sini David mulai benar-benar hancur. Satu persatu orang di kabin itu mati karena kutukan yang dibuka dari buku kematian. Olivia sudah tewas, Natalie juga tewas, Eric terluka parah, Mia masih terkunci di ruang bawah tanah, dan mereka masih belum benar-benar tahu apakah semua ini bisa dihentikan atau tidak. David sempat memilih yang akan membakar kabinnya, termasuk Mia yang masih ada di ruang bawah tanah. Bagi David, mungkin ini satu-satunya cara agar kutukan itu berhenti. Tapi saat ia mulai bersiap, Mia yang dari ruang bawah tanah memanggilnya dan meminta tolong. Tentu saja panggilan itu menggoyahkan hati David, karena walau bagaimanapun Mia adalah adiknya. David memang pernah gagal hadir untuk Mia, tapi kali ini ia tidak sanggup membiarkan Mia mati begitu saja. Akhirnya, David membatalkan rencana membakar kabin dan memilih cara lain. Ia ingin menyelamatkan Mia dengan metode yang tertulis di buku, menguburnya hidup-hidup lalu mencoba menghidupkannya kembali. David membuka pintu ruang bawah tanah dan turun mencari Mia. Tapi di sana ia harus berjibaku dengan Mia yang sudah kerasukan. David hampir mati, tapi tiba-tiba Eric yang ternyata masih hidup muncul dan langsung menghantam Mia dari belakang sampai Mia pingsan. Sayangnya pisau yang dibawa Mia tadi kini tertancap ke tubuh Eric. Eric yang sudah benar-benar terluka parah, akhirnya ia pun tewas. Kini tinggal David seorang diri menyelamatkan Mia. Ia membawa tubuh Mia keluar dari kabin, lalu menguburnya hidup-hidup sesuai petunjuk dari buku. Ini jelas bukan keputusan mudah. David harus menahan rasa takut, rasa bersalah, dan harapan bahwa cara ini benar-benar bisa mengeluarkan kutukan dari tubuh adiknya. Setelah Mia dipastikan tidak bergerak lagi, David menggali kembali tubuhnya. Untuk sesaat Mia terlihat seperti sudah mati. David panik, ia mencoba menghidupkannya kembali dengan alat kejut darurat. Beruntung setelah beberapa kali mencoba, Mia akhirnya kembali bernafas. Dan kali ini Mia benar-benar terlepas dari kutukan tersebut. Untuk sesaat semuanya seperti sudah selesai. Tapi saat David kembali ke dalam rumah untuk mengambil kunci mobil,
Tiba-tiba Eric yang kini Daisuke langsung menyerang David. Pertarungan brutal terjadi. David sadar bahwa mereka tidak akan selamat. Oleh karena itu, ia meminta Mia untuk pergi, sementara dia akan menahan Eric di kabin. David lalu menembak wadah bensin di dalam kabin. Kabin itu terbakar, Eric ikut hancur dan David tewas dalam ledakan tersebut. Tapi ternyata teror dari buku kematian belum selesai. Langit tiba-tiba berubah, hujan darah turun di sekitar kabin. Suasananya benar-benar mencekam, seolah ritual dari buku kematian baru saja mencapai puncaknya. Dari dalam tanah muncul sosok jahat yang menyerupai Mia. Ini seperti bentuk akhir dari kutukan yang sejak awal mengincar dirinya. Sekarang Mia harus menghadapi semuanya sendirian. Mia berlari untuk menyelamatkan diri. Ia masuk ke sebuah tempat sempit dan mencoba bersembunyi. Tapi sosok jahat itu terus mengejarnya. Bahkan saat Mia bersembunyi, sosok itu masih bisa menyerang dengan menusukkan pedang panjang ke arah tempat persembunyiannya. Mia bersembunyi di tempat yang tepat karena di sana ia menemukan gergaji mesin, senjata terakhir yang digunakan oleh S. William terdahulu. Disinilah Mia berubah dari korban menjadi orang yang benar-benar melawan. Sosok jahat itu terus mengejarnya. Bahkan sempat mengangkat mobil dan melemparkannya ke arah Mia. Mobil itu menimpa tangan Mia dan membuat Mia tidak bisa bergerak. Mia benar-benar sudah berada di titik paling buruk. Tapi karena tidak punya pilihan lain, Mia menarik tangannya sendiri sampai terlepas dari himpitan. Tepat di saat bersamaan, makhluk itu juga terjebak di bawah mobil. Tidak membuang kesempatan, dengan gergaji itu Mia langsung membelah tubuh makhluk tersebut. Setelah itu, sosok jahat itu akhirnya tenggelam ke dalam tanah dan hujan darah mulai berhenti. Mia berdiri sendiri di tengah kehancuran dan Evil Dead 2013 pun berakhir sampai di sini. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, Evil Dead 2013 bukan hanya cerita tentang buku kematian yang ditemukan lalu kutukannya kembali bangkit. Film ini lebih kuat karena konflik manusianya sudah dibangun dari awal. Menurut Mimin, kekuatan Evil Dead 2013 ada pada dua hal. Pertama, film ini membuat buku kematian terasa berbahaya lagi dengan cara yang lebih brutal dan serius. Kedua, film ini memberi alasan kuat kenapa para karakter tidak langsung percaya pada teror yang terjadi. Karena Mia bukan hanya korban kerasukan, dia adalah orang yang sejak awal sudah tidak dipercaya karena kondisinya sendiri. Dan itulah yang membuat ceritanya terasa lebih tragis. Inilah yang membuat Evil Dead 2013 berhasil membuka era modern. Film ini membuktikan bahwa Evil Dead masih bisa hidup tanpa S. William. Selama konflik manusianya kuat dan buku kematian tetap menjadi sumber utama terornya. Karena pada akhirnya inti dari Evil Dead bukan hanya tentang siapa yang melawan Deadite, tapi tentang siapa yang cukup sial menemukan buku kematian, membuka halamannya, lalu membacakan mantra yang seharusnya tidak pernah diucapkan. Dan oke guys, itu tadi dia breakdown alur cerita Evil Dead 2013. Menurut kalian, apakah Evil Dead 2013 berhasil menjadi revolusi brutal dari era klasik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Karena setelah ini kita akan lanjut ke Evil Dead Rise. Saat kutukan buku kematian tidak lagi muncul di kabin terpencil, tapi masuk ke ruang keluarga modern yang jauh lebih sempit, lebih personal, dan lebih menyakitkan.